bisa kita dengar masing-masing kan, pengakuan-pengakuan chattingan, kalimat-kalimat yang bernada-nada porno dan ada di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih ya, kalian masih setia mengawal kasus ini. Sebenarnya ini makin hari makin menarik kalau kalian jujur ya. Jadi jujur dalam pengertian bisa kita dengar masing-masing kan, pengakuan-pengakuan chattingan, kalimat-kalimat yang bernada-nada porno dan ada di situ ya, mengarah ke pelecehan seksual. Jadi untuk hari ini dua saja, nanti ditambahkan teman-teman. Pertama, ahli advokat atas nama saudara Sugeng Teguh Santoso. Saya menolak karena pendapat dia yang dia sampaikan itu tidak berlandaskan hukum, justru bertentangan dengan undang-undang advokat, kode etik juga, kode etik advokat juga. Nah, dia mengatakan bahwa seorang advokat penerima kuasa tidak boleh mempublikasi secara berlebihan, kira-kira begitu. Nah, dia paham nggak yang disebut dengan mempublikasi, dengan memberi informasi kepada masyarakat sebagai hak masyarakat untuk mendapat informasi, karena ini sudah ada pembicaraan bahwa seorang Asfi Hotman diduga dilecehkan, kan ada kalimat sebelum dengan saya kan sudah ada duluan. Kemudian dia mengatakan bahwa harus dengan itikat baik dan menjaga harkat martabat rekan sejawat. Lah saya balik ke dia tadi, saudara melaporkan Febri Dian, saya juga lawyer, jaga harkat martabat nggak bisa jawab bro. Terus landasan filosofi hukum nggak nyambung, dan ini orang memang menurut saya ngawur, makanya saya tolak. Jadi dia mengatakan versi dia aja udah nggak di Pradi itu lagi. Yang Pradi itu ini, Bu Ida. Dulu dia katanya Pradi lah ini yang ini, tapi dia nggak di situ lagi sekarang. Terus dia nggak boleh paksakan kode etik, dia kan kode etik organisasi saya. Tapi kita bicara undang-undang, landasan filosofi, dia nggak usah jawab. Jadi bagi saya keterangan dia nggak ada gunanya. Lagi-lagi dia di situ adalah saya duga pesanan. Nah, kemudian kita bertindak untuk sama pemberi kuasa. Terus disampaikan ke publik, tidak boleh menyerang. Saya tanya Anda, orang ditangkap, udah jelas dia ditangkap ini. Penyidik beritahu ke Bid Humas kalau di Mabes Polri Kadif Humas, dia siaran pers, kalimatnya diduga kan, menyebut nama juga kok sering. Ada selangkah di situ? Tidak ada. Apakah itu menyerang kehormatan? Tidak ada hubungannya. Kalau seseorang melakukan kejahatan, kehormatan dikesampingkan bos. Anggota DPR RI ditangkap, hilang panggilannya yang terhormat, lewat bos. Itu semua tidak pas. Ya? Terus katanya seorang lawyer tidak boleh banyak bicara. Ini orang ngawur ya. Lawyer itu adalah juru bicara dari kliennya. Yang ngomong ke saya ini adalah ada yang polisi, ada yang jaksa, yang jadi pengacara ini, ada yang hakim, mantan hakim atau polisi, yang kita dalami juga. Dan tidak ada saya pelajari ketika saya melakukan pendidikan advokat disebutkan bahwa tidak boleh terlalu banyak bicara. Dia nggak ngerti. Rahmat udah stressing point kok tadi. Apa disebut dengan non litigasi dengan litigasi? Sama dengan pembelaan di luar pengadilan dengan di dalam pengadilan. Bang almarhum Bang Adan Buyung Nasution, saya pernah ngomong di media. Sebelum dia meninggal dunia, dia panggil saya ke kediaman dia. Dia ngomong, Man, teruskan caramu membela di luar pengadilan dengan di dalam pengadilan. Sama pentingnya. Terus saya sampaikan. Jadi, masa kita nggak boleh? Terus kalau kita begini, terus kalian nggak tahu apa-apa gimana? Di mana hak kalian? Terus saya ngomong AOA nggak boleh. Di mana batasannya dibilang tidak boleh terlalu banyak? Apa saya harus ngomong langsung? Ini omongannya ini loh. Nggak boleh. Jadi dia ngawur ya. Oke. Baru yang kedua, nanti ditambahkan orang. Bu Ida sama Rahmat sama ini. Ini tadi, forensik. Sebelum saya dia belum kategori ahli. Kalau dia cermat, nggak perlu dia mau cari di mana alamat, di mana tampil. Saya udah ketawa-ketawa sama Rahmat.
di mana tempat saya video itu. Orang jelas di bawah ada kok, Jakarta, tanggal sekian. Tidak pernah satu pun postingan saya yang tidak menyebut tempat, tanggal, dan tahun. Jadi di situ. Terus dia ahli. Ahli atau dia sebagai orang yang ditugasi. Beda. Kalau ditugasi dia nggak boleh memberi pendapat, Mak. Terus dia situ sebagai ahli forensik. Nanti kami akan sampaikan semua. Baru keberatan kami. Lalu apa yang paling serius? Yang paling serius, 2 orang terdakwa, saya dan Iklim Hakim. Bisa-bisanya HP saya diperiksa, HP Iklim Hakim tidak diperiksa. Tapi sekali lagi Tuhan adil, Hotman kirim percakapan dia dengan Iklim Hakim, dapat juga kata-kata sayang di situ. Jadi nggak bisa, mereka nggak bisa hindar, sehingga akhirnya kita tolak dua-dua. Oke?